Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya di materi pengelolaan sumber daya manusia. Ini pembahasannya pengelolaan sumber daya manusia yang mungkin dulu sering kita sebut dengan personalia. Ini lebih kepada jenis usaha kecil dan menengah. Jadi usaha kecil dan menengah yang akan kita jadikan contoh dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dulu orang mungkin sebut personalia, sekarang orang lebih senang sebutnya SDM. Jadi ada banyak hal ya, sebetulnya cakupan atau pembahasan untuk pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, sering disebut dengan personalia dulu ya. Itu cakupannya sebetulnya sangat luas, karena bagaimana mengelola sumber daya manusia terlebih dulu tentu harus bisa mengidentifikasi ya, terkait dengan sumber daya manusia tentu adalah mitra dalam menyelesaikan pekerjaan dalam sebuah unit usaha atau organisasi. Dan tentu pekerjaan itu sudah sudah di mapping, sudah dipeta-petakan, sudah diklasifikasikan, kemudian dikelompokkan berdasarkan bagian apa. Karena tentu setiap bagian atau setiap unit dalam pengelompokan unit kerja, pengelompokan pekerjaan, tentu harus ada yang mensupervisi. Jadi dalam artian dalam satu kelompok itu tentu ada supervisi. Nah, ya, tentu harus ada supervisi yang menaungi atau yang senantiasa memberikan mensupervisi dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Ya. Jadi ada supervisornya. Kemudian ini kan materi ini sebetulnya saya buat untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, kemudian untuk materi kali ini itu kita akan batasi untuk beberapa capaian atau target, yaitu yang pertama adalah bagaimana setelah mengikuti materi ini ya, seseorang dapat mengetahui peranan pembentukan organisasi, peranan dalam pembentukan organisasi dalam menunjang keberhasilan usaha kecil dan menengah. Jadi sejauh mana organisasi nantinya, pembentukan organisasi itu berkontribusi untuk keberhasilan usaha. Jadi jangan penting di sini bahwa targetnya pembentukan organisasi bukan hanya sekedar ingin bahwa kita memiliki struktur organisasi, bukan sebatas itu saja, tetapi bagaimana menunjang organisasi tersebut bisa menunjang keberhasilan usaha yang telah kita jalankan. Nah, kemudian lanjut mengetahui manfaat pembagian tugas. Jadi tentu dalam pembentukan organisasi itu tentu diiringi dengan pembagian tugas atau deskripsi tugas, sering juga disebut dengan job description. Nah, kemudian mengetahui manfaat perekrutan tenaga kerja. Nah, dalam merekrut tenaga kerja tentu ada hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Selain itu juga tentu ada beberapa hambatan ya, terutama ini karena pembahasan kita atau cakupan bahasan kita ini pada usaha kecil menengah. Jadi ada hambatan-hambatan tertentu ya, yang tentunya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kemudian bagaimana cara menarik tenaga kerja agar tenaga kerja itu tertarik untuk pada saat kita membuka lowongan tertarik untuk mengapply atau melamar. Kemudian manfaat pemberian kompensasi serta jenis pemberian kompensasi. Nah, kalau ini kompensasi ini kalau dalam usaha kecil menengah itu, kalau dalam perusahaan besar ya itu sudah bisa
kita sebut sebagai gaji. Kompensasi adalah imbalan atas apa yang telah dikerjakan. Kalau perusahaan yang skala besar tentu disebut sebagai gaji, bukan lagi kompensasi. Kemudian pola pengembangan karir dan pelatihan pada usaha kecil menengah. Nah, ini kalau untuk pengembangan karir dan pelatihan ya, ini tentu sifatnya kalau untuk usaha kecil menengah tentu ada kesulitan-kesulitan tertentu untuk bagaimana mengikutkan karyawannya dalam pelatihan ya, karena terkait dengan biaya pelatihan itu sendiri. Kemudian siapa yang akan menggantikan pekerjanya ketika mengikuti, karena sangat tentu organisasinya sangat sederhana. Nah kemudian ini mungkin lebih kepada si pemilik usaha yang ikut pelatihan untuk kemudian nanti bagaimana meneruskan ke anggotanya ya, karena ini terkait dengan skill yang lebih kepada atau kemampuan atau ilmu-ilmu terapan yang bisa langsung mendapatkan instant benefit ya, atau manfaat langsung. Kemudian tapi mungkin nanti ini akan saya tambahkan materinya di tentang penilaian kinerja terkait dengan pengembangan karir ini, karena saya rasa untuk UKM ya, usaha kecil menengah mungkin belum terlalu relevan untuk itu. Jadi lebih kepada, karena ini terkait dengan materi SDM atau sumber daya manusia. Kalau saya rasa untuk pola pengembangan karir dan pelatihan ini lebih kepada pelatihannya. Kalau untuk pelatihan tentu adalah si pemilik usaha itu sendiri, sepertinya seperti itu. Nah kemudian yang materi pertama adalah membentuk organisasi. Nah ini sebetulnya ketika berbicara tentang organisasi itu tentu tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun bentuk organisasi baku, baik untuk bisnis ataupun untuk badan tertentu. Tetapi ada elemen-elemen atau ada ada komponen wajib seperti itu. Tapi kalau untuk bentuknya itu saya rasa sampai saat ini saya belum menemukan ada bentuk organisasi yang baku. Nah, tetapi setiap organisasi atau setiap badan hukum ya, baik itu bisnis ataupun yayasan, koperasi, tentu akan memiliki unsur-unsur penting atau unsur-unsur wajib ya di dalamnya. Jadi bukan bentuknya ya. Bukan bentuknya. Kemudian hal penting yang diidentifikasi sebelum mencari sumber daya manusia atau tenaga kerja ya, ini ada 4 di sini yang saya sampaikan dalam slide ini. Hal yang penting untuk kita identifikasi, yang pertama adalah kelompok pekerjaan atau aktivitas kegiatan perusahaan. Nah kemudian tugas pokok masing-masing, kemudian besarnya balas jasa yang akan diberikan. Nah kemudian kebutuhan pelatihan ya. Nah ini tadi sangat erat kaitannya ya dengan pelatihan ini. Jadi ini 4 ini tentu harus kita identifikasi sebelum kita mulai membentuk organisasi. Apa tujuannya? Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada bentuk organisasi baku ya, tidak ada bentuk organisasi baku. Nah atas identifikasi 4 bagian-bagian ini, terutama ini termasuk besarnya balas jasa. Nah ini kan lebih kepada bahasa gaji ya, bahasa gaji. Kemudian tugas-tugas pokok. Nah itulah pentingnya ya, untuk kita identifikasi lebih awal. Karena kenapa? Bagaimana kemudian kita mau membentuk organisasi, misalkan ada di bagian marketing, ada di bagian service ya, ada di bagian finance misalkan ya. Tetapi kalau belum bisa mengetahui kira-kira seperti apa siklus pekerjaan yang ada dalam organisasi kita, kebutuhan aktivitas seperti apa yang kita butuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi ini, misalkan dari hulu ke hilir,
Misalkan pertama adalah proses mencari bahan baku. Setelah bahan baku diperoleh, kemudian dilakukan proses. Ya, prosesnya seperti apa tergantung jenis perusahaannya, industri apa, misalkan konveksi baju kaos atau apa, tentu mencari kain yang sesuai dengan apa yang akan diproduksi nantinya. Kemudian berikut bahan-bahan lainnya, karena tentu bukan hanya kain ya, ada benang, ada aksesorisnya mungkin dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan bahan baku ini atau kain ini menjadi sebuah produk yang siap jual. Nah, tentu itu bagian dari proses ya, sampai kepada nanti penjualannya dan pendistribusian. Ya, yang melewati tadi adalah penyimpanan dan seterusnya. Jadi sangat penting kita mengetahui seperti apa siklus atau rentetan kegiatan yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh organisasi kita untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk kemudian kita bisa mengidentifikasi kelompok pekerjaan mana, ya, tentu harus bisa kita kelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dikatakan serumpun. Kemudian tugas-tugas pokok masing-masing. Ini lebih detail lagi. Apa tujuannya tadi kita bisa harus bisa mengelompokkan, karena tentu adalah bagaimana misalkan setiap kelompok unit kerja atau kelompok kegiatan itu tentu harus memiliki supervisi atau memiliki koordinator ya, yang akan mengkoordinir seluruh pekerjaan yang ada dalam satu kelompok bagian, misalkan di bagian marketing, kemudian atau di bagian pelayanan atau di bagian gudang mungkin ya. Tentu itu harus berjalan pengendalian dan controlling di sana ya, karena aktivitas tanpa ada controlling dan pengendalian itu tentu saya rasa tidak akan sama efektivitas dan efisiensinya, karena tentu setiap orang yang bekerja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin ada yang masih dominan bermalas-malasannya kalau misalkan dibiarkan bekerja sendiri tanpa ada yang mengontrol, tanpa ada pengendalian di sana, tentu ya bagaimana bekerja sesuai dengan maunya saja kan, seperti itu. Jadi makanya sangat penting nanti bagaimana penilaian pekerjaan. Untuk itulah saya mengambil beberapa materi pada penilaian kinerja. Nah, tentu juga ini terkait dengan pemberian balas jasa atau kompensasi atau mungkin gaji, saat ini lebih sering disebut sebagai gaji. Nah, ini kita saksikan di slide berikutnya. Satu jenis organisasi yang saya jadikan contoh, sebuah sebuah usaha collection ya, namanya Ataki Collection. Nah, ini milik Bu Rafia. Jadi struktur organisasinya ini saya ambil sebagai contoh ya. Ada sekretaris di sini, kemudian ada manajer pembelian, ada manajer produksi, manajer akuntansi dan SDM, kemudian manajer pemasaran. Nah, ini kan jelas ya, jelas siklusnya mulai dari manajer pembelian sampai kepada manajer pemasaran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di sini ada kelompok pekerjaan. Nah, ini kelompok pekerjaan inilah ini yang bisa dilakukan pengerjaan ya. Ini harus bisa kita identifikasi volumenya untuk menentukan berapa jumlah orang yang akan mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian begitupun di manajer produksi, karena ini adalah proses produksi di sini, proses pengolahan yang tadinya ini hanya bertanggung jawab terhadap bagaimana menyiapkan bahan baku agar bahan baku itu ada untuk kemudian diproduksi oleh bagian produksi ya. Jadi dia menyiapkan persediaan, dia mengontrol persediaan, jangan sampai terhenti proses produksi ya, dalam artian harus bisa menjamin bahwa sebelum benar-benar habis bahan baku, persediaan bahan baku itu tentu sudah harus membeli atau sudah harus mendatangkan. Nah, kemudian
bukan hanya sekedar ada tidaknya bahan baku, tetapi harus bisa menjamin mutu atau kualitas dari bahan baku yang akan kita olah, karena itu akan sangat menentukan output kita nantinya atau produk kita nantinya. Jadi mutu bahan bakunya atau kualitas bahan bakunya ini tentu akan sangat mempengaruhi kualitas produk yang akan kita jual nanti atau yang akan kita distribusikan nanti. Nah, kemudian termasuk harus bisa memikirkan bagaimana penyimpanannya agar misalkan tentu kualitas dan kuantitinya, dalam artian tidak pada saat disimpan dijamin bahwa tidak akan berkurang ini kuantitasnya, termasuk kualitasnya tidak menurun. Misalkan kain, janganlah disimpan di tempat yang kena terik matahari langsung. Kain janganlah disimpan misalkan bukan pada ruang tertutup, karena bisa jadi diambil oleh orang lain, ya tentu akan berkurang. Nah, kalau tadi kena terik matahari secara langsung, apalagi dalam jangka waktu yang lama, ya, itu tentu akan mempengaruhi mutu atau kualitas bahan baku kita. Nah, kemudian pemesanan. Jadi dialah yang akan mengatur siklus bagaimana pemesanan itu berdasarkan kebutuhan. Jangan juga menumpuk. Ya, jangan juga menumpuk. Misalkan belum persediaan bahan baku kita masih banyak, kemudian melakukan pemesanan lagi sehingga menumpuk, karena tentu banyak pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemesanan kembali, terutama jangan sampai menumpuk bahan baku kita karena ada biaya atau potensi biaya. Kalau misalkan bahan baku kita banyak menumpuk di sana, itu bisa jadi rusak, ya, tentu harus dibiayakan lagi kerusakan. Kemudian bagaimana menyimpan? Kalau misalkan gudang kita sesuai dengan porsi penyimpanan kita, ya janganlah melewati itu, karena kalau melewati itu tentu kita akan menyewa paling tidak atau membuat lagi gudang atau tempat penyimpanan bahan baku itu. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita pertimbangkan. Jadi disitulah pentingnya nanti kita akan bahas di rekrutmen. Kemudian manajer produksi. Ini terkait dengan tentu yang pertama adalah bagaimana mendesain. Ya, bagaimana mendesain, kemudian tukang pola. Ya, jadi setiap model yang telah misalkan didesain tentu harus bagaimana polanya, ya, karena pola inilah nanti akan diikuti oleh pemotong, ya, jadi ada yang khusus memotong, ada yang membentuk tentu pola terlebih dulu, jadi kemudian dipotong, kemudian nah hasil yang dipotong tadi berdasarkan pola yang sudah yang sudah memang disiapkan berdasarkan desainnya, kemudian dilakukanlah proses menjahit, ya. Jadi ada penjahit di sini, kemudian ada yang melakukan finishing. Nah, finishing ini tentu bagaimana misalkan mengecek kembali apa-apa yang kurang atau apa-apa mungkin ada sedikit cacat yang masih bisa diperbaiki, itu tentu harus diperbaiki kembali. Nah, kemudian mungkin kebutuhan aksesoris atau bahan tambahan. Nah, kebutuhan aksesoris ini harus diselesaikan di finishing. Dalam artian mungkin selain tadi dijahit itu belum cukup, harus dikasih kancing misalkan, harus dikasih pita-pita misalkan, dan seterusnya, ya, yang akan membuat nanti lebih tertarik sesuai dengan desain. Jadi finishing juga ini tentu harus mengikuti desain yang sudah bukan serta-merta mau pasang sini mau pasang situ, ya, tidak, ya, itu harus sesuai dengan desain yang sudah memang disiapkan. Nah, setelah itu tentu ada proses pengepakan, ya, pengepakan. Jadi tidak jadi begitu saja sudah dalam bentuk kusut sana sini kemudian didistribusi, tidak, tentunya, ya, harus dilakukan pengepakan. Apakah pengepakannya satu persatu atau langsung mungkin per batch atau dalam bentuk banyak, misalkan dalam satu gardus, dalam satu bal, ya, itu tergantung jenis produknya. Dan
pergudangan. Tentu ini adalah bagaimana menyimpan produk yang sudah jadi, dalam artian menyimpan yang tentunya untuk kembali nanti untuk dijual, bukan menyimpan selamanya. Nah, percuma kita buat kalau untuk disimpan, bukan untuk dijual kembali. Nah, kemudian ini manajer akuntansi dan SDM. Ya, ini ada markup ada penggabungan di sini. Ada penggabungan antara akuntansi dengan SDM karena tentu ada kaitannya. Kalau mungkin jenis perusahaan atau industri besar ini mungkin akan terpisah tentunya, karena tentu ini adalah sebuah pekerjaan yang saya rasa juga membutuhkan skill tertentu. Yang pertama adalah bagaimana dalam proses akuntansi tentunya, ya tentu ini akan mencakup mulai dari aktivitas awal tadi, yaitu aktivitas pembelian. Tentu akan terlibat di sana orang-orang akuntansi atau orang-orang yang mengerjakan tentang pencatatan transaksi. Nah, kemudian di manajer produksi tentu orang akuntansi juga terlibat di sana, karena tentu akan data-data tentang produksi mungkin itu yang akan mendukung bagaimana menetapkan ada yang namanya HPP, ya, harga pokok produksi, harga pokok penjualan. Jadi ada kaitannya. Kemudian SDM, ya, SDM sendiri tentu berkaitan dengan administrasi umum. Contoh misalkan tentang kehadiran, tentang pekerjaan yang terselesaikan, karena ini akan terkait nanti dengan penilaian untuk bagaimana memberikan kompensasi atau gaji, ya. Jadi mungkin itu. Kemudian yang bagian terakhir adalah bagian pemasaran, ya. Dialah siklus akhir yang akan melakukan pendistribusian atau penjualan produk kita. Jadi dia tentunya untuk bagaimana menarik pelanggan tentu akan melakukan kegiatan-kegiatan promosi, ya. Kemudian yang kedua, pendistribusian, ya, bagaimana proses memindahkan produk yang ada dalam gudang kemudian sampai kepada penjual. Nah, kemudian proses penjualan itu sendiri. Jadi mungkin ini sebuah contoh ilustrasi tentang struktur organisasi. Jadi kembali lagi ke jenis usahanya atau jenis besar cakupan kegiatannya. Makanya yang paling penting sebetulnya di awal harus bisa kita identifikasi adalah siklus kegiatan untuk bagaimana perusahaan ini bisa mencapai tujuan. Saya rasa mungkin itu untuk struktur organisasi ini. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang deskripsi tugas atau job description, ya. Ini saya cuma mengilustrasikan seperti yang tadi, seperti masih mengambil organisasi yang tadi, Aptaki Collection, ya. Nah, ini contoh, ya. Contoh misalkan bagian desain, ya, berdasarkan deskripsi tugasnya mungkin, ya, hanya membutuhkan satu orang sudah bisa menyelesaikan pekerjaan untuk ini di seluruh deskripsi tugas ini, ya. Nah, disitulah untuk kita bisa menentukan berapa orang yang harus kita pekerjakan. Nah, kemudian tukang pola dan pemotongan. Nah, kita melihat volume pekerjaan dan deskripsi tugasnya. Kemudian kita bisa menentukan, oh ternyata kita membutuhkan 2 orang. Meskipun mungkin deskripsi tugasnya hanya misalkan 4, kemudian atau mungkin hanya 2, tetapi volume pekerjaan untuk bagian ini banyak, ya tentu kita akan membutuhkan banyak karyawan juga. Nah, inilah data-data seperti inilah yang dibutuhkan, atau identifikasi seperti ini untuk bagaimana nanti menentukan saya akan melakukan perekrutan, ya, saya akan melakukan penarikan tenaga kerja. Kualifikasi seperti apa yang saya butuhkan, kemudian berapa orang yang saya butuhkan. Nah, itulah pentingnya, ya. Jadi sangat berkaitan satu dengan yang lainnya.
Nah, termasuk tadi bagaimana melakukan pembentukan organisasi, itu sangat terkait dengan deskripsi tugas yang bisa kita deteksi. Kemudian bagian penjahitan, ternyata di penjahitan butuh 6 orang, karena mungkin volume pekerjaan atau waktu penyelesaian, ya. Jadi pertama mengambil bahan jahitan, kemudian menjahit, ini menyetorkan kembali hasil jahitan. Nah, kemudian bagian finishing seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata di bagian finishing ini adalah memasang aksesoris, misalkan kancing, kemudian menyetrika, namanya juga finishing, dia ada di akhir. Kemudian pengepakan dan pergudangan. Nah, butuh 2 orang. Meskipun deskripsinya mungkin seperti ini, mungkin waktu pengerjaan dan volume pekerjaannya tidak sama banyaknya dengan penjahitan. Mungkin di penjahitan volume pekerjaannya tidak terlalu, tetapi waktu pengerjaannya mungkin lama untuk waktu penyelesaiannya. Jadi untuk bisa mengimbangi siklus siklus dari aktivitas ini, tentu harus kita menambah orang di bagian itu. Ya, saya rasa itu untuk job description. Kemudian perekrutan tenaga kerja. Nah, apa sih itu perekrutan tenaga kerja? Nah, sebetulnya adalah sebuah kegiatan atau usaha atau upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang telah dibutuhkan dengan kualifikasi yang sesuai. Ya, contoh misalkan saya butuh orang gudang, ya. Tentu orang gudang tentu sudah harus ada rencana kualifikasi seperti ini yang akan saya cari. Orang yang paham tentang bagaimana menyusun barang, orang yang paham bagaimana misalkan mengelompokkan barang, orang yang bisa mengangkat misalkan. Ya, tentu saya tidak akan mencari misalkan karena jenis barangnya berat, tentu saya tidak akan mencari perempuan misalkan. Tentu saya akan mencari laki-laki yang badannya kekar. Kemudian dan seterusnya. Mungkin penjahit itu orang yang harusnya lemah lembut, harus apa, mungkin saya akan mencari perempuan. Jadi seperti itu, ya. Jadi tentu ada kualifikasi tersendiri berdasarkan yang kita atau berdasarkan perusahaan atau usaha yang telah butuhkan. Jadi seperti itu. Kemudian tapi dalam kaitannya dengan UKM, karena pembahasannya kita adalah UKM, ini ada beberapa hambatan dalam melakukan perekrutan atau penarikan tenaga kerja. Karena pada umumnya UKM itu sebuah usaha keluarga, atau bisa jadi misalkan ya namanya juga usaha kecil, itu mungkin usaha rumah tangga seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang yang menjadi pertimbangan, ya. Jadi seperti misalkan hambatan-hambatannya adalah kebijakan organisasi, kemudian kebijakan pemilik usaha, ya. Karena tentu pemilik usaha ini mungkin lebih mempertimbangkan keluarga dekatnya untuk dipekerjakan. Ya, dan kita bisa lihat kalau misalkan ada sebuah usaha, itu mungkin usaha milik keluarga atau milik orang pribadi atau milik rumah tangga, itu tentu adalah lebih cenderung mungkin akan mempekerjakan orang-orang dekatnya atau keluarganya. Kemudian kualifikasi atau skill atau keterampilan terkait dengan tugas yang akan diberikan itu mungkin menjadi di nomor 2-kan. Nah, itulah yang menjadi hambatan-hambatannya. Kemudian kondisi pasar tenaga kerja. Nah, dalam artian tenaga kerja yang tersedia di sekitar atau di lingkungan usaha itu tidak tersedia sesuai dengan yang telah dibutuhkan. Karena mungkin pertama tingkat pendidikan, kemudian gender, hingga keterampilan itu sendiri. Misalkan kita butuh orang akuntansi, ternyata di lingkungan kita
ya, karena kita masih jenis usaha kecil, belum tentu tidak diminati orang yang mungkin jauh dari luar sana, itu mungkin belum ada yang background pendidikannya akuntansi, atau paling tidak belum memiliki keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian kondisi-kondisi eksternal, ini kondisi-kondisi eksternal misalkan adalah pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, atau lebih kepada kebijakannya. Misalkan saat ini, misalkan ingin melakukan perekrutan saat ini, tetapi ada pandemi wabah corona misalkan, itu tentu akan mempengaruhi. Belum lagi misalkan terkait dengan kebijakan apa istilahnya, upah minimum, UMR, UMP misalkan, ya tentu akan sangat terkait, ya tentu akan sangat mempengaruhi, bahkan bisa menjadi hambatan itu sendiri dalam melakukan perekrutan. Kemudian persyaratan jabatan. Nah ini ya, ini persyaratan jabatan ini mungkin lebih kepada kalau misalkan sudah jenis usahanya sudah menengah, ya, untuk menduduki posisi misalkan manajer pemasaran, manajer pemesanan, itu tentu ada kualifikasi tertentu, kualifikasi pendidikan tertentu, atau mungkin ada dibutuhkan pengalaman berapa lama untuk bagian apa sehingga bisa menduduki jabatan itu. Kemudian kebiasaan pemilik usaha. Nah, kebiasaan pemilik ini lebih kepada fanatisme, ya, dalam artian contoh misalkan saya lulusan Unhas, saya nih pemilik usaha misalkan, ya mungkin saya terlalu fanatisme terhadap alumni yang sealumni dengan saya, yang seperguruan tinggi dengan saya, kemudian meskipun ada yang potensi tapi misalkan dari mana, terus saya mencoba dalam artian menghalang-halangi. Tetapi ini terkait lagi dengan kembali lagi ke pemilik usahanya. Kalau pemilik usahanya benar-benar mementingkan kelangsungan organisasi atau berkembangnya usahanya, tentu akan menghilangkan pemikiran atau sifat-sifat seperti itu, ya. Nah, tetapi pada umumnya berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, termasuk beberapa penelitian, inilah yang menjadi hambatan-hambatan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, kemudian pemberian gaji atau kompensasi. Jadi saya mengambil 4 elemen, atau saya mengambil 4 faktor yang mempengaruhi atau yang kadang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan besarannya gaji atau kompensasi, ya. Yang pertama mungkin bisa kita sama-sama melihat, ya, adalah merit system. Misalkan menggunakan dengan cara merit system ini adalah mengukur besarnya kontribusi SDM-nya atau karyawannya. Jadi lebih kepada bagaimana menganalisis pergerakan atau tingkah laku sumber daya manusia atau karyawannya, kemudian dihubungkanlah dengan upah atau gaji yang akan diberikan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah jam kerja standar. Jam kerja standar ini menentukan nilai uang yang akan diberikan dalam bentuk kompensasi atau gaji atau upah kepada karyawannya. Ini berdasarkan jumlah jam kerja dalam satu periode produksi misalkan. Nah, kalau mungkin ada kelebihan jam kerja misalkan ditetapkan 8 jam. Apabila lebih dari 8 jam kemudian dihitung lembur, ya. Nah, ini penetapannya. Kemudian ada juga menerapkan berdasarkan output. Nah, tentu adalah output misalkan berapa jumlah
berapa jumlah baju mungkin yang dihasilkan, atau mungkin kompensasinya per baju. Jika setiap baju yang dihasilkan diberi kompensasi sekian. Misalkan dalam satu hari ada 100 baju yang diselesaikan, berarti gajinya jadi bukan merupakan upah tetap atau gaji tetap ya, tetapi mungkin berdasarkan jam kerja atau berdasarkan output dan seterusnya. Dan bahkan ada yang melakukan dengan mengkombinasikan ya, atau menggabungkan dari ketiga elemen ini atau faktor yang menjadi pengaruh dalam pemberian kompensasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang penilaian kinerja. Nah, kalau penilaian kinerja ini ya tentulah lebih kepada jenis usaha yang saya rasa menengah ke atas. Karena penilaian kinerja ini ada beberapa implikasi atau konsekuensi dari penilaian kinerja. Pertama, bisa jadi promosi dalam artian memberikan posisi atau jabatan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tentu adalah apabila kinerjanya semakin membaik. Kemudian yang kedua, bisa jadi demosi dalam artian menurunkan apabila tentu kinerjanya semakin menurun, dan bisa jadi tetap di posisi itu ya. Nah, kemudian lebih kepada impact-nya juga adalah mungkin ada bonus apabila kinerjanya baik, selain tadi mendapatkan promosi jabatan, atau bisa jadi mendapatkan juga insentif atau bonus, misalkan apakah bonus tahunan atau bonus ya, terserah kebijakan pemilik usaha ya, atau kebijakan manajemen. Nah, kemudian begitupun sebaliknya, kalau misalkan mungkin kinerjanya justru memburuk atau semakin buruk, tentu ya tidak akan diberikan kompensasi, bahkan bisa jadi demosi, atau bahkan bisa jadi sampai kepada pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Karena tentu perusahaan tidak mau hanya sekedar seterusnya menggaji karyawannya tanpa memperhatikan apakah karyawan ini memberikan kontribusi terhadap perusahaan kita ya. Tentu tidak, tentu harus selalu memperhatikan sejauh mana selain karyawan ini kita beri kompensasi atau beri upah, tentu ada sesuatu yang harus karyawan berikan ya, berupa kontribusi dalam bagaimana menjalankan aktiviti, terlebih lagi sampai kepada bagaimana mengembangkan usaha ini. Nah, kemudian ada beberapa faktor, ini saya ambil 8 yang akan atau yang bisa dijadikan elemen penilaian dalam penilaian kinerja, yaitu mungkin yang pertama quantity of work ya, atau jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi melihat ternyata saya menetapkan jam kerja karyawan ya, jam kerja karyawan 8 jam per hari. Ternyata karyawan ini bahkan bisa sampai 9 jam, bahkan bisa sampai 10 jam, karena memang benar-benar sepenuh hati menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun sudah jam waktunya pulang, tetapi masih ada pekerjaan hari ini yang belum selesai ya, dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu bisa menjadi, karena ada juga karyawan selesai tidak selesai, sudah tiba masanya jam pulang, ya sudah pulang saja, atau waktunya sudah pulang kok. Jadi tentu akan beda penilaiannya ya. Kemudian quality of work, jadi kualitas pekerjaan. Jadi mungkin ada yang sama-sama selesai ya, sama-sama pekerja, sama-sama misalkan dalam satu hari sama-sama 5 pekerjaan yang selesai sekaligus, 2 orang yang berbeda. Tetapi bisa jadi ya, kedua orang ini memiliki kualitas pekerjaan yang tidak sama. Jadi itu akan bisa juga menjadi sebuah penilaian. Nah, kemudian job knowledge. Ini job knowledge juga penting kiranya. Jadi sekiranya kita mengetahui tugas kita, ya tentulah harusnya kita selalu mencari ilmu-ilmu baru tentang
tugas dan tanggung jawab kita. Karena kenapa? Ini akan menjadi penilaian, karena tentu akan, saya sangat yakin tentu akan mempengaruhi juga quality of work atau kualitas pekerjaan kita. Ketika kita banyak mengetahui atau memiliki wawasan tentang pekerjaan yang telah kita kerjakan, ya. Jadi itu. Nah, kemudian tentang kreativitas, ya, tentang kreativitas. Jadi setiap pekerjaan yang telah kita lakukan, itu tentu kita selalu dituntut untuk kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan, ya. Karena ini akan sangat menentukan juga hasil dari apa yang telah kita kerjakan apabila kita selalu berusaha untuk bisa kreatif. Ya, mungkin ada ide-ide atau gagasan-gagasan tertentu yang mungkin pola penyelesaian pekerjaan masih menggunakan pola-pola lama. Kemudian kita mampu untuk mengembangkan atau bahkan mungkin kita memiliki gagasan baru, ya, tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Ada pola-pola baru, ya, yang bisa kita terapkan, ya. Itu boleh-boleh saja dilakukan seperti itu. Kemudian adalah yang berikutnya adalah nih, cooperation. Nah, cooperation ini adalah kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi itu kita akan, misalkan kita memiliki di bagian penjahitan, ya. Kita di bagian penjahitan, tentu akan dilihat bagaimana misalkan kita bekerja sama dengan orang pemotong, atau kita bekerja sama dengan pembuat pola, atau kita bekerja sama dengan bagian finishing yang akan menyelesaikan atau memberikan aksesoris terhadap apa yang telah kita kerjakan. Itu tentu akan dilihat, ya. Apakah orang ini bisa bekerja sama dengan bagian-bagian yang terkait atau tidak. Mungkin bisa bekerja sama dengan orang SDM, orang akuntan, ya, dalam artian tentu orang akuntan membutuhkan data-data, seluruh data termasuk data penjahitan misalkan. Ya, misalkan berapa benang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini. Tentu orang akuntan atau orang keuangan membutuhkan data itu. Jadi ya, kalau misalkan orang di bagian penjahitan tidak memiliki sikap kooperatif, ya tentu ya, saya tidak tahu, silahkan hitung sendiri, silahkan saksikan sendiri, saya tidak mau tahu yang begitu, yang jelas saya menyelesaikan pekerjaan saya menjahit. Nah, itu tentu tidak akan, ya, dilihat dari sisi kooperatifnya, tentu tidak bisa dikatakan tidak memiliki kooperatif yang baik, ya. Jadi tidak bisa bekerja sama. Kemudian ini bagian dependability. Jadi ini adalah kesadaran tentang bagaimana kita bisa memperoleh kepercayaan tentang kesadaran sendiri, bagaimana misalkan hadir setiap saat. Jadi bukan hanya misalkan semau-maunya, sesuai moodnya. Kalau mau hadir, kalau tidak ya tidak, ya. Nah, nanti benar-benar memiliki halangan tertentu yang memang halangannya memang tidak bisa dilalui sehingga misalkan tidak hadir, ya. Nanti benar-benar sakit kalau hanya sekedar masuk angin kemudian flu sehingga tidak masuk kerja alasan sakit, ya. Tentu itu akan menjadi pertimbangan, ya. Tentu itu akan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja. Kemudian inisiatif, ya, dalam arti inisiatif, ya. Inisiatif seseorang ini sangat menentukan. Bagaimana misalkan kalau kita memiliki inisiatif yang tinggi, tentu kita akan besar rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, selalu memiliki inisiatif untuk mengerjakan
dalam artian menyelesaikan pekerjaan meskipun sudah jam waktunya pulang. Kemudian mungkin ada yang tidak masuk dalam job deskripsinya, tetapi terkait dengan itu sangat mempengaruhi kualitas atau penyelesaian pekerjaannya, kemudian inisiatif melakukan. Ini juga erat kaitannya dengan kreatif tadi, ya. Dia memiliki inisiatif untuk belajar, itu juga berkaitan dengan job knowledge. Jadi mencari wawasan tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan atau bagaimana terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang pekerjaannya, ya. Kemudian sehingga bisa melahirkan ide-ide kreatif. Jadi banyak kaitannya dengan inisiatif itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah personal quality, ya. Jadi kalau seseorang memiliki kualitas diri terkait dengan misalkan kepribadian yang mungkin terkait dengan kejujuran, nah kemudian memiliki sikap yang ramah terhadap orang lain, baik kepada pimpinan itu sendiri ataukah mungkin memiliki atau memperlihatkan sikap kepemimpinan. Nah, itu merupakan bagian dari personal quality, ya. Jadi itulah beberapa, ada 8 elemen tadi ini atau 8 faktor ini yang bisa mempengaruhi kinerja kita, ya. Kemudian perusahaan juga bisa menjadikan elemen-elemen penilaian dalam menilai kinerja karyawannya, karena ini kita terkait dengan bagaimana mengelola, bagaimana mengontrol, bagaimana mengendalikan sumber daya manusia, ya. Jadi tentu tidak mempekerjakan begitu saja, karena kita mengelola sumber daya manusia, kita mengelola manusia, bukan benda mati, ya, tetapi tentu memiliki hasrat-hasrat tersendiri, tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi sangat penting saya rasa untuk bagaimana bisa mengelola dengan baik sumber daya manusia itu sendiri, ya. Jadi saya rasa sekian untuk penilaian kinerja. Nah, ini ada 2 referensi yang saya gunakan dalam materi ini, ya. Beberapa juga tambahan referensi yang tidak sempat saya tuliskan, ya. Saya rasa terima kasih, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.